Salam, kami dari kelompok 1 Bahasa Indonesia akan menjelaskan tentang makalah kami melalui presentasi video tentang keefektifan perilaku cuci tangan dalam pencegahan penyebaran bakteri dan virus pada mahasiswa FON. Terima kasih. Oke, di sini saya pertama akan menjelaskan tentang latar belakangnya terdahulu, di mana kesehatan merupakan aspek penting yang dapat mempengaruhi kualitas kehidupan setiap individu. Nah, salah satu cara yang efektif dalam mempertahankan kesehatan yaitu dengan menjaga kebersihan tubuh, dan di mana salah satu cara menjaga kebersihan tubuh yaitu dengan menjaga kebersihan tangan. Namun sekarang masih banyak masyarakat yang tidak sadar bahwa kebersihan tangan itu penting sekali untuk dijaga, karena dari tangan kita dapat menyebarkan mikroorganisme seperti virus ataupun bakteri kepada orang lain. Nah, di sini menurut Desianto dan Jana mengatakan bahwa mencuci tangan itu adalah salah satu tindakan sanitasi dengan membersihkan jari jemari menggunakan air ataupun cairan lainnya oleh manusia dengan tujuan untuk menjadi bersih sebagai ritual keagamaan ataupun tujuan-tujuan lainnya. Oleh sebab itu, cuci tangan merupakan upaya preventif dalam penyebaran kuman ataupun mikroorganisme. Kebersihan cuci tangan pada masyarakat pada umumnya merupakan hal yang sangat penting. Baik, di sini ada rumusan masalahnya, di mana rumusan masalah dari materi kami di sini ada 3, yaitu pertama, bagaimana gambaran perilaku cuci tangan pada mahasiswa atau mahasiswi FON. Kedua, bagaimanakah keefektifan perilaku cuci tangan terhadap penyebaran virus dan bakteri. Ketiga, bagaimana hubungan perilaku cuci tangan dengan kejadian terjadinya batuk, pilek, diare pada mahasiswa FON. Nah, di sini ada tujuan penelitian dari makalah kami. Ada pertama, mengetahui gambaran perilaku cuci tangan mahasiswa-mahasiswi FON. Kedua, mengetahui keefektifan perilaku cuci tangan terhadap penyebaran virus dan bakteri. Ketiga, mengetahui hubungan perilaku cuci tangan dengan kejadian terjadinya batuk, pilek, dan diare pada mahasiswa-mahasiswi FON. Baik, di sini ada manfaat dari penelitian makalah kami. Pertama, memberikan informasi tentang pentingnya mencuci tangan dalam pencegahan penyebaran bakteri dan virus. Kedua, membangun kesadaran mahasiswa akan pentingnya mencuci tangan dan mengubah perilaku mahasiswa sehingga dapat membudayakan untuk mencuci tangan. Ketiga, memberikan informasi kepada mahasiswa-mahasiswi dalam melaksanakan perilaku hidup bersih. Baik, sekarang kita masuk ke bagian cuci tangan, di mana cuci tangan adalah proses membuang kotoran dan debu secara mekanis dari kulit kedua belah tangan dengan memakai sabun dan air. Nah, cuci tangan pakai sabun atau CTPS adalah salah satu tindakan sanitasi dengan membersihkan tangan dan jari jemari menggunakan air dan sabun sehingga menjadi bersih. Tujuannya apa sih? Jadi tujuannya itu adalah untuk menghilangkan kotoran dan debu secara mekanis dari permukaan kulit dan mengurangi jumlah mikroorganisme sementara. Nah, jadi penting dan perlu bagi kita untuk selalu tetap mencuci tangan kita agar memastikan bahwa tangan kita dalam keadaan bersih dan bebas dari mikroorganisme yang dapat menyebabkan sakit atau penyakit di dalam tubuh kita. Jadi mencuci tangan yang baik dan benar itu tidak hanya sekedar membasahkan jari jemari atau tangan kita dengan air ya. Jadi kita perlu mencuci tangan menggunakan sabun dan 6 langkah atau 6 cara cuci tangan yang baik dan benar. Jadi selalu rajin cuci tangan dan pastikan tangan kita di dalam keadaan bersih untuk terhindar dari penyakit. Nah, sekarang kita masuk ke bagian bakteri dan virus. Jadi apa sih bakteri, apa sih virus? Nah, menurut Suprobowati dan Kurniati dalam buku virologi, virus adalah suatu jasad renik yang berukuran sangat kecil dan hanya dapat dilihat dengan mikroskop elektron yang menginfeksi sel organisme biologis. Virus hanya dapat bereproduksi atau hidup di dalam sel yang hidup dengan menginvasi dan memanfaatkan sel tersebut. Karena virus tidak memiliki perlengkapan seluler untuk bereproduksi sendiri. Nah, menurut Sukini dalam buku mikrobiologi, bakteri merupakan sel prokaryotik dengan genom berbentuk sekuler dan mempunyai plasmid. Nah, jadi virus dan bakteri merupakan komponen pembawa penyakit atau patogen penyakit dan mampu melakukan perlekatan dengan sel tubuh inang yang akan diinfeksinya. Jadi begitu. Nah, sekarang kita masuk ke bagian
faktor cuci tangan. Apa aja sih yang mempengaruhi seorang untuk mencuci tangan? Jadi kita ada 4 faktor yang mempengaruhi untuk orang mencuci tangan. Yang pertama itu adalah pengetahuan. Kenapa pengetahuan? Karena kita tahu sendiri pengetahuan itu adalah hasil dari tahu yang terjadi melalui proses sensoris, khususnya mata, telinga, terhadap objek tertentu. Nah, yang kedua itu adalah sikap. Karena sikap adalah respon tertutup seorang terhadap stimulus atau objek baik yang bersifat internal maupun eksternal. Dan ini tuh sehingga membuat manifestasi itu tidak dapat dilihat langsung. Jadi ini tuh hanya bisa dapat ditafsirkan terlebih dahulu dari perilaku yang tertutup tersebut. Nah, yang ketiga itu adalah motivasi. Kenapa motivasi? Karena motivasi adalah kondisi internal atau eksternal yang membangkitkan kita untuk bertindak dan mendorong kita untuk mencapai tujuan tertentu dan membuat kita tertarik untuk melakukan kegiatan tersebut. Nah, yang terakhir itu adalah lingkungan. Kenapa? Karena lingkungan setiap orang tuh berbeda-beda kan. Jadi ada 2 yang menjadi faktor lingkungan. Yang pertama itu lingkungan fisik. Nah, lingkungan fisik ini tuh adalah lingkungan yang terdapat di sekitar manusia. Nah, kalau lingkungan yang kedua itu adalah lingkungan non fisik. Nah, lingkungan non fisik ini adalah lingkungan yang muncul jika ada interaksi antara 2 manusia. Jadi itu yang mempengaruhi faktor itu yang menjadi faktor orang mencuci tangan. Nah, sekarang kita masuk ke hipotesis yang menjadi hipotesis makalah ini. Jadi dari penjelasan makalah ini, kelompok kami itu menemukan bahwa perilaku cuci tangan itu merupakan suatu kebiasaan yang sering diabaikan oleh kebanyakan orang. Padahal tuh dampak dari cuci tangan ini tuh sangat berpengaruh sekali terhadap tingkat kesehatan seseorang. Nah, maka dari itu penelitian ini menemukan bahwa perilaku cuci tangan yang tepat, efektif dan bersih itu dapat berpengaruh dalam mencegah penyebaran virus dan bakteri pada mahasiswa FON. Nah, pada mahasiswa FON sendiri itu kan perilaku cuci tangan tuh sudah menjadi sangat hal yang biasa karena mahasiswa FON itu melakukan praktek klinik rumah sakit, sehingga mahasiswa itu harus memiliki perilaku cuci tangan yang baik, dan karena juga penyebaran virus dan bakteri itu bisa tertular lewat pasien yang kita rawat. Nah, jadi ada pula yang menjadi hipotesis perbandingannya, yaitu tidak adanya pengaruh cuci tangan pencegahan penyebaran virus dan bakteri dengan perilaku cuci tangan di mahasiswa FON. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan bab 3 tentang metodologi penelitian. Jadi di sini saya akan menjelaskan 4 subbab. Yang pertama ada populasi dan sampel penelitian, yang kedua ada waktu dan tempat pelaksanaan penelitian, yang ketiga metode dan alat pengumpulan data, dan yang keempat ada metode analisis data. Oke, saya akan menjelaskan tentang populasi penelitian. Jadi sebelumnya kita harus tahu dulu apa sih populasi itu. Jadi populasi adalah sebuah objek penelitian sebagai sumber data yang mewakili suatu penelitian. Jadi populasi penelitian kelompok kami adalah ITP 2017, 2018, dan 2019. Ya, ITP itu 2017 sebesar 33,3%, ITP 2018 sebesar 44%, dan ITP 2019 sebesar 22,7%. Lalu sampel penelitian yang kelompok kami gunakan itu adalah mahasiswa dan mahasiswi FON UPH. Nah, kita juga perlu tahu bahwa sampel itu adalah bagian dari populasi, seperti itu. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang waktu dan tempat pelaksanaan. Jadi waktu penelitian yang kami gunakan itu adalah hari Senin tanggal 30 Maret 2020 sampai hari Kamis tanggal 2 April 2020. Untuk tempat pelaksanaannya, karena kami melakukan penelitian secara online, jadi tempat penelitiannya bisa dilakukan di tempat responden masing-masing, karena penelitian dilakukan online dan bisa diakses dari handphone masing-masing. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang metode dan alat pengumpulan data. Nah, untuk metode yang kelompok kami gunakan itu adalah metode penelitian kuantitatif. Ya, kita perlu tahu juga metode penelitian itu dapat diartikan sebagai
cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan, dan dibuktikan ya suatu pengetahuan tertentu sehingga dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah. Itu adalah definisi metode penelitian menurut Sugiono tahun 2014. Selanjutnya, alat pengumpulan data atau instrumen yang kelompok kami gunakan adalah kuesioner. Jadi, kelompok kami menyebarkan kuesioner dengan cara menyebarkan Google Form yang berisi beberapa pertanyaan. Lalu, kuesioner yang kami gunakan itu adalah kuesioner terbuka dan kuesioner tertutup. Kuesioner terbuka itu adalah responden bebas memilih jawaban dengan kalimatnya sendiri atau essay. Lalu kuesioner tertutup itu responden menjawab hanya dengan memilih jawaban yang ada. Seperti itu. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang analisis data. Jadi dari hasil kuesioner yang kami sebarkan, responden terbesar itu adalah ITP 2018 sebesar 44%. Menurut responden, mencuci tangan dengan sabun atau antiseptik itu penting, dan tingkat keseringan mencuci tangan itu bisa kita lihat kurang dari 5 kali itu sebanyak 20,3%, 5-10 kali sebanyak 51,4%, lebih dari 10 kali sebanyak 20,3%. Nah, responden juga memiliki hand sanitizer dan sisanya sebanyak 36,5% itu tidak memiliki hand sanitizer. 97,3% responden itu mengetahui cara mencuci tangan yang efektif dan 77% responden mencuci tangan sesuai prosedur. 21,6% tidak melakukan sesuai prosedur dan 1,4% jarang mencuci tangan. Nah, 97,3% responden itu menganggap bahwa mencuci tangan itu dengan sabun atau antiseptik itu efektif membunuh kuman atau virus ataupun bakteri yang ada di tangan. Jadi serta mencuci tangan juga dapat berpengaruh dengan penyakit yang sering dialami yaitu diare, flu, dan batuk. Selanjutnya kita akan membahas tentang deskripsi data yang kelompok kami telah melakukan penelitian mengenai ketidakefektifan mencuci tangan oleh 75 responden mahasiswa-mahasiswi FON UPH. Berikut adalah hasil penelitian yang telah kami lakukan. Pertanyaan pertama, apakah menurut Anda mencuci tangan itu penting? Dan 100% responden menjawab ya. Kedua, seberapa sering Anda mencuci tangan dalam sehari? 21,3% menjawab kurang dari 5 kali, 50,7% menjawab 5-10 kali, dan 28% responden menjawab lebih dari 10 kali. Pertanyaan selanjutnya, apakah Anda mempunyai hand sanitizer sendiri? 62,7% menjawab ya, dan 37,3% menjawab tidak. Kemudian, apakah Anda tahu cara mencuci tangan yang efektif? 97,3% menjawab ya, dan sisanya menjawab tidak. Apakah jika Anda mencuci tangan dengan 6 langkah? 77,3% menjawab ya, dan 22,7% menjawab tidak. Apakah menurut Anda dengan mencuci tangan dengan sabun itu bisa membunuh kuman? 97,3% menjawab ya, dan sisanya menjawab tidak. Pertanyaan selanjutnya, apakah Anda pernah mengalami batuk, pilek, atau diare? 86,7% menjawab ya, dan 12,3% menjawab tidak. Pertanyaan selanjutnya, apakah teman di sekitar Anda pernah mengalami batuk, pilek, atau diare di saat Anda juga mengalaminya? 14,7% menjawab sering, 73,3% menjawab jarang, dan 12% menjawab tidak pernah. Kemudian pertanyaan terakhir, menurut Anda seberapa besar faktor mencuci tangan berhubungan dengan batuk, pilek, atau diare? 45,3% menjawab sangat berpengaruh, 45,3% lainnya menjawab berpengaruh, dan 4% menjawab kurang berpengaruh. Itulah deskripsi data dari kelompok kami. Baik, sekarang saya akan membahas tentang pembahasan. Nah, dalam pembahasan ini kami akan membahas beberapa judul. Yang pertama yaitu gambaran perilaku cuci tangan mahasiswa FON. Dari hasil penelitian yang diperoleh bahwa sebanyak 97,3% responden mengetahui cara cuci tangan yang efektif.
Lalu adapun perilaku yang mereka tunjukkan, yaitu yang pertama, didapatkan bahwa sebanyak 21,3% responden melakukan cuci tangan sebanyak kurang dari 5 kali dalam sehari, dan sebanyak 28% melakukan cuci tangan 5-10 kali, dan 50,7% melakukan cuci tangan lebih dari 10 kali. Kemudian perilaku yang kedua bahwa sebanyak 77,3% melakukan cuci tangan sesuai dengan 6 langkah, dan sebanyak 21,3% melakukan kadang-kadang, dan sebanyak 0,4% tidak melakukan sesuai dengan 6 langkah cuci tangan. Maka dapat disimpulkan bahwa responden yang memiliki pengetahuan tentang perilaku cuci tangan yang efektif lebih menunjukkan perilaku cuci tangan yang lebih baik. Hal ini sejalan dengan pendapat Solikah dan Sukesi pada tahun 2019 bahwa tingkat pengetahuan merupakan faktor risiko terjadinya perilaku cuci tangan. Hal ini disebabkan karena mahasiswa yang memiliki pengetahuan yang tinggi akan lebih mudah menerapkannya dan menerapkan kebiasaan perilaku cuci tangan dalam kehidupan sehari-hari dan melakukannya dengan efektif dibandingkan dengan mahasiswa yang tidak memiliki pengetahuan tentang cuci tangan yang efektif. Kemudian yang kedua, kami membahas tentang keefektifan perilaku cuci tangan dalam membunuh virus dan bakteri. Dari hasil penelitian yang didapatkan bahwa responden sebanyak 97,3% setuju bahwa mencuci tangan menggunakan sabun atau antiseptik efektif untuk membunuh kuman, virus, dan bakteri. Kemudian 100 responden menyatakan bahwa penggunaan sabun atau antiseptik untuk mencuci tangan itu sangat penting. Maka berdasarkan pengalaman para responden tentang seberapa efektif perilaku mencuci tangan ini dalam membunuh virus dan bakteri, mereka menyatakan sebanyak 20% menyatakan bahwa keefektifan perilaku cuci tangan mencapai 90% dalam mencegah penyebaran virus dan bakteri. Maka hal ini sesuai dengan pendapat Desianto dan Janah pada tahun 2013 bahwa mencuci tangan yang baik adalah kunci untuk mencegah penyebaran virus dan bakteri, mencegah penyebaran mikroorganisme yang menyebabkan penyakit umum, dan pembersihan secara teratur permukaan tangan dapat menghilangkan partikel kotoran dan makanan di mana kuman dapat tumbuh. Baik, perkenalkan nama saya Anugrah Putra Henry Tamalingka. Jadi di sini saya akan menjelaskan bagaimana hubungan antara perilaku mencuci tangan dengan kejadian penyakit, batuk, pilek, dan juga diare pada mahasiswa FON Universitas Pelita Harapan. Oke, yang pertama di mana hasil penelitian menunjukkan bahwa sebanyak 97,3% yang mengatakan bahwa mencuci tangan menggunakan sabun ataupun antiseptik itu sangat efektif dalam membunuh kuman, virus maupun bakteri. Lalu dari responden yang ada mengatakan bahwa sebanyak 86,7% jarang, 9,3% sering mengalami diare, batuk, dan pilek yang berhubungan dengan perilaku mencuci tangan. Lalu dari data yang ada sekitar 73,3% teman di sekitar responden yang jarang mengalami kejadian penyakit diare, batuk maupun pilek. Kemudian sekitar 14,7% sering dan 12% tidak pernah mengalami. Lalu yang selanjutnya adalah bahwa ditemukan sebanyak 20% menyatakan bahwa keefektifan perilaku mencuci tangan mencapai 90% dalam pencegahan maupun penyebaran virus dan bakteri yang berdampak pada penyakit seperti diare dan juga ISPA atau infeksi saluran pernafasan atas. Lalu yang terakhir adalah sebanyak 45,3% yang menyatakan bahwa faktor mencuci tangan sangat berhubungan erat dengan kejadian penyakit, diare, batuk, dan juga pilek. Lalu 50,7% mengatakan berpengaruh dan sisanya menyatakan kurang berpengaruh ataupun tidak berpengaruh. Di mana hasil penelitian yang telah kami lakukan ini serupa dengan hasil penelitian yang pernah dilakukan oleh Burton dan kawan-kawan pada tahun 2011 dan juga Pickering beserta kawan-kawan pada tahun 2010 yang menunjukkan bahwa mencuci tangan dengan menggunakan sabun itu lebih efektif dalam membunuh kuman dibandingkan dengan mencuci tangan hanya dengan menggunakan air biasa. Nah, penelitian ini juga menunjukkan bahwa penyediaan sarana air bersih sangat perlu sebagai sarana untuk mencuci tangan. Beberapa hasil riset menunjukkan bahwa promosi perilaku cuci tangan, peningkatan kualitas air bersih, dan sanitasi lingkungan telah terbukti dapat mengurangi kejadian penyakit gastrointestinal dan juga penyakit pernafasan. Nah, tindakan pemeliharaan kebiasaan cuci tangan perlu dipertahankan dengan dilakukannya evaluasi apakah cuci tangan masih dilakukan.
Nah, menurut Smidit dan juga kawan-kawan pada tahun 2019 mengatakan bahwa kendala struktural atau penyediaan sarana air bersih dapat mempengaruhi perilaku mencuci tangan. Media massa mempunyai peranan yang penting dalam promosi kebersihan diri, termasuk cuci tangan, sehingga perlu dimanfaatkan. Nah, di mana menurut Luby dan juga kawan-kawan pada tahun 2009 dalam penelitiannya mengatakan bahwa cuci tangan dengan sabun secara konsisten dapat mengurangi penyakit diare dan penyakit pernafasan. Cuci tangan pakai sabun dapat mengurangi diare sebanyak 31% dan menurunkan penyakit infeksi saluran pernafasan atas atau ISPA sebanyak 21%. Riset global juga menunjukkan bahwa kebiasaan mencuci tangan yang menggunakan sabun tidak hanya mengurangi tapi juga dapat mencegah terjadinya penyakit diare hingga 50% dan juga ISPA hingga 45%. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami. Kita masuk ke dalam kesimpulan dan saran. Jadi dari makalah yang kami angkat dengan judul Keefektifan Perilaku Cuci Tangan dalam Pencegahan Penyebaran Bakteri dan Virus pada Mahasiswa FON, dapat ditarik kesimpulan bahwa berdasarkan hasil penelitian kelompok kami mengenai keefektifan mencuci tangan menggunakan sabun atau antiseptik untuk membunuh kuman, virus, dan bakteri, didapatkan bahwa para responden menganggap kalau cuci tangan dengan sabun itu penting dan juga efektif untuk membunuh virus, kuman, dan bakteri yang ada di tangan. Dan dari data yang didapat ini juga kami dapat menyimpulkan bahwa mencuci tangan dengan antiseptik ataupun sabun itu dapat dengan efektif membunuh virus, kuman, dan bakteri yang virus, kuman, bakteri itu dapat menyebabkan penyakit flu, batuk, pilek, ataupun diare. Dan dari data penelitian ini dapat juga terlihat masih banyak juga mahasiswa FON yang belum menanamkan perilaku hidup sehat dengan mencuci tangan seperti mencuci tangan 6 langkah ataupun mencuci tangan dengan sabun. Lalu masuk ke saran. Dari penulisan makalah ini kami dapat memberikan saran kepada pembaca untuk dapat menanamkan perilaku sehat seperti cuci tangan sebagai sebuah cara untuk mencegah atau menghindari penyakit yang disebabkan oleh kuman, virus, dan bakteri. Lalu disarankan juga untuk mencuci tangan secara efektif dan juga secara efektif seperti melakukan cuci tangan 6 langkah dan menggunakan sabun. Demikian presentasi dari kelompok kami mengenai makalah Bahasa Indonesia ini. Kami juga dari penulis mengharapkan kritik dan saran dari berbagai pihak supaya dapat menjadi pelajaran kami di pembuatan makalah selanjutnya. Terima kasih.